Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Sadaqallahul azim. Azim hormat kepada Tukuy Munshi, azim hormat kepada seluruh panitia pembangunan masjid, hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertanya kadrok bah penghujung bulan Zulhijjah. Alhamdulillah mantang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah tanya akan datang tahun baru Islam 1446 Hijriah. Besok atau hari Ahad kita sudah berada 1 Muharram. Pertukaran tahun menunjukkan di sana bahwa kita jika dibandingkan masa lalu telah bertambah umur. Bila dibandingkan masa akan datang semakin kurang umur kita. Menyatangi yang ulikul tanya mutamah ilmu, mutamah pengalaman karena mutamah umur. Nyatakan semakin jauh katanya dengan mati. Umur semakin kurang dan semakin dekat kita dengan ajal, dengan kematian. Oleh karena yang demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh para sahabat, man akya sunnas, siapa orang yang cerdas, siapa orang yang pandai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna akya sunnas man yasta'idu lil mauti wa yadhkurullaha katsira. Orang yang paling cerdas, yang pandai, orang yang paling banyak mempersiapkan diri untuk mati. Orang yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang cerdas. Jadi bukan lulusan sekolah tinggi, bukan jurusan perguruan tinggi, bukan titel yang banyak, orang yang pandai menurut Rasulullah. Urang carang urang yang persiapkan rawa ke mati, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang pandai. Kenapa demikian? Karena dia
tahu bahwa hidup di dunia ini tidak kekal, sehingga dia tidak mengutamakan yang fana, menghilangkan yang kekal, tapi dia mengutamakan yang kekal, yaitu akhirat, dan tidak terlalu menghiraukan yang fana karena dia akan hilang. Nyokenya orang yang cara. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, dengan pertukaran tahun tadu renung, katanya semakin tahu dengan kematian. Yang berumur di atas 20 ada kemungkinan 1 tahun lagi, ada kemungkinan 1 bulan lagi, ada kemungkinan 1 minggu lagi, ada kemungkinan besok, nanti malam pulang dari sini. Ajal semakin dekat. Maka karenanya perlulah katanya merenung, tafakkur. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita. Dari sebelum lahir sehingga sudah lahir, menjadi manusia yang beriman, menjadi manusia yang sehat, menjadi manusia yang tidak kurang apapun. Sehat, memudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sejumlah nikmat yang telah kita nikmati, apakah kita bersyukur kepada Allah selama ini? Le tanya syukur kepada Allah atau tanya syukur? Bertanya merenung bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, yang tidak ada satu makhluk pun yang mampu menahan azab neraka Allah. Kita merenung dosa apa yang telah kita lakukan selama hidup yang belum kita bertaubat. Takut terus ajal anak mutumai taubat. Berbagai macam kesalahan terhadap Allah. Mungkin amalan yang kita lakukan belum betul, mungkin sudah betul. Hanapri katanya beribadah kepada Allah, hanapri katanya berzikir kepada Allah, hanapri katanya dalam kebaikan. Tapi kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan terus kita ingat, kejahatan yang kita lakukan tidak teliti. Anak ingat ke bro, ketika kita melakukan salat kurang adabnya anak ada perumun yang tak ingat kita kal tak semayang. Maka itulah yang perlu kita merenung. Bagaimana selama ini kita mencari rezeki? Nah, pernah tak teliti rezeki kita udah halal, atau tiap pura katanya memakan yang punya orang. Kita orang ahli ibadah. Nah, semayang. Nah, dalam majelis taklim. Tapi katanya agen judi, anak tak teliti.
Ini perlu kita merenung agar kita bertaubat. Agar kita bertaubat. Allah Maha Pengampun, Allah Maha luas rahmatnya. Allah pasti menerima taubat hambanya yang mau bertaubat. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188 Allah berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan jangan kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang tidak halal, dengan jalan haram, termasuk di dalamnya dengan secara paksa orang lain, merampok, merampas, mencuri, atau menguras, mengompas. Apalagi zaman jinau, zaman canggih, alat komunikasi, media elektro canggih, foto kedai dia jepesapan dengan foto uri yang lain dalam keadaan hana baje disebar. Terus diminta harta sama kita, diancam menyahana Nabi Peng belum sebar fotonya. Itu bahagian daripada menguras, mengompas, dalam bahasa Arab nahabid, teror orang lain untuk diberikan harta. Ini bahagian daripada memakan harta orang dengan secara haram. Termasuk di dalamnya khida', menipu orang lain yang seharusnya tidak kita kutip biaya, kita kutip. Itu bahagian daripada makan harta orang lain dengan tidak halal. Khianat, menggeserkan batas halaman, batas kebun, batas tanah. Tak geser teragop mengpuluh senti tedawa dame buat dua tinggal 25 senti roh cimantang lampu gop dalam lampu gede. Ini bahagian daripada makan harta orang dengan secara tidak halal. Roh juga mengkhianati dalam jual beli yang disebut dengan rasyun, menutup keaiban, menutup kekurangan yang ada pada barang agar si pembeli tertipu. Ini bahagian daripada makan harta orang dengan secara tidak halal. Termasuk juga makan harta orang dengan secara tidak halal melalui permainan judi, main medaruh, baik judi langsung atau judi yang hari ini telah viral, judi online. Betapa miris katanya orang beriman, katanya orang yang bersyariat. Ada berita media 80.000 usia anak sekolah terlibat judi online seluruh Indonesia. Ciribedro
anggota dewan di seluruh tingkat dari daerah sampai ke pusat terlibat judi online. Yang waki-waki dia yang tak menjaga malam, tak pengaruh orang lain, tak pilih, ternyata mereka lah yang main judi. Pihak naruh dia yang wakili untuk main judi dia. Hasil yang diperoleh dari itu memakan harta orang dengan secara tidak halal. Menjual narkoba, dia ke agen narkoba. Harta yang kita makan itu haram, teragumnya. Payah pulang, menyerta taubat wajib sudah payah pulang. Menyahana taubat sampai mati tepuh hartanya nak teragum. Meninggal dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat apa? Harta, rumah yang tak kebah harta haram, kude yang tak kebah harta haram, kebun yang tak kebah harta haram, itu anak dia, dihargai oleh anak dia, harta haram menunggu. Kita sudah meninggal dunia. Yang kita pusakai untuk anak cucu kita semuanya hasil yang kita peroleh dengan secara batil, dengan jalan haram. Waktu dulu biha ilal hukam, jangan engkau bawa harta itu menyogok, menyuap hakim agar bisa kau dapat harta orang itu. Bila mu perkara me bahakim yuk bengkali yang atranya berjakui ke kedai dengan alasan macam-macam, anak suran iji dengan alasan macam-macam, menyebut yang lainnya anak merugikan orang lain, dibela oleh pengacara habis-habisan sehingga menang. Harta yang sudah kita menangkan itu termasuk bahagian memakan harta orang bil batil. Ada kejadian waktu Rasulullah, seseorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada harta saya sama si fulan. Rasulullah bertanya, kamu punya saksi? Tidak. Oh, kalau tidak, panggil dia itu, bersumpahlah kalian di depan saya. Jauhlah orang yang bersangketa sampai di hadapan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Inna ana basyarun. Lonyo manusia. Mislukum sama lagi awak. Dan saya tahu bahwa kalian pandai ngomong. Careng baka pegahaba, giat baka olah. Careng. Apabila saya memberikan harta kepada kalian dan kalian tahu bahwa harta itu bukan hak kalian, tapi karena kepandaian kalian mengolah kata sehingga saya terpengaruh memberikan harta orang lain kepada orang lain. Ketahuilah bahwa engkau dan harta itu pada hari kiamat akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Pegang Rasulullah, awakkah cara mbak pegang apa? Mungkin karena cara mbak pegang apa, terpengaruh ruh lunjuk harta gok. Tapi urus akhirat Allah bersiapkan neraka. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, berusaha sampai kepada menyuap hakim litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi, untuk kamu makan harta orang lain dengan berdosa, wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu bahwa itu bukan harta kamu.
Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini perlu kita renung. Kaidah mangtun baru beli bak buat semangat taubat kepada Allah. Kaidah mangtun baru beli murid bak meja judi taubat kepada Allah. Allah keterima taubat. Kaidah mangtun baru beli bergelimpangan dengan harta haram. Baik pengun ada mublo, ada blo. Baik mublo harta haram. Baik leje ke agen tabe. Baik leje ke agen judi. Baik leje ke tukang baking judi. Kamu gantau thun. Anak-anak ketanya jino tengah kacau. Hilang pendidikan mereka, lengah mereka daripada belajar. Tanggung jawab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Putra terpurnakana min haqqil waladi ala walidi ayyu'allimahul Qur'an wal kitab. Antara hak anak di hati orang si purno anak bicara ngibaca Al-Quran, purno anak bejut di pubu ibadah nyokun tak wajib dah tu tanya orang si tak dua tak pedua je dika tanya ajarkan Al-Quran sehingga mereka dekat dengan Al-Quran. Ajarkan ilmu fardu ain, putra yang wajib Allah kiban etiket yang betul, pakiban amal ibadah yang betul, putra yang halal paju, putra yang haram paju. Pakiban pergaulan yang narida Allah, pakiban pergaulan yang bengih Allah. Nyan purna kana. Supaya mereka tidak berdosa. Tanya udah hadir dalam majlis taklim, anak mabuk. Tanya hadir dalam jamaah, anak dengan hijau ragok. Jadi ini tiga kadang kita lengah. Dan ini menjadi tuntutan di akhirat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu semua itu pemimpin. Dan kamu semua akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban. Farrajulu ra'in ala ahli. Orang agam dia kepemimpin di atas keluarganya. Ditanya oleh Allah tengah padun roh purmo ke. Sabo putra na kapurna purmo. Padun roh anak ke 7 putra kapurna kan. Hana aja tak jawab aneh nanya ke urusan roh ini. Oh dah elong kalau lu indah pasti kula. Kalau lu aja buat buat. Hana ibunya homi. Tidak bisa seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dengan pertukaran tahun ini kita bisa tafakkur. Yang kalau bubul lawinya, yang kalau pelaku lawinya. Dia rugoro long, rugogo. Dalam surat An-Nisa Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradhim minkum. Jangan kamu makan harta orang lain dengan secara batil terkecuali dengan secara megah. Tijarah yang dalam tijarahnya tidak ada khianat, tidak ada penipuan, tidak ada curang. Berjujur. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu bunuh diri. Nah.
Jadi Allah gelarang bek kapaju atragop dengan cara haram. Bek kaporo ke. Artinya orang yang makan harta orang lain dengan secara tidak halal, dengan menipu, dengan merampas, dengan riba, dengan judi, dengan mencuri, dengan khianat, dengan curang, nyan pajuh harta gob dengan jalan haram sama dengan telah bunuh diri. Kata poro. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu bunuh diri kamu. Innallaha kana bikum rahimah. Bahwa sungguh Allah sangat sayang kepadamu. Tuhan sayang ke kedayang. Dia cipta kedayang sayang. Beruh lam neraka gebi iman. Anjir ke kapi, gebi iman. Beruh lam neraka gepurno Islam, gejuk Quran, gejuk Rasul. Nyamban sayang Allah. Cuma doa teman kang hana sayang doa gerote sehingga merugikan pada hari akhir. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, sekali lagi dengan pergantian tahun ini, marilah kita membuat evaluasi, mengintrospeksi diri kita, sejauh mana kita telah bersyukur kepada Allah, dan apa yang keliru selama ini belum kita bertobat kepada Allah. Mana tahu kita dalam tahun baru ini, ajal kita menjemput kita sudah bersih daripada dosa. Kita sudah bertobat kepada Allah, mati dalam keadaan hana mencangkut paut ngaharnago. Tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, harta yang kata pesapat atra harim, hana taturi pole yahju pak baital mal. Tobat. Laki ampun ba Allah. Klik. Allah pasti nempa ampun. Dan tesutnya wang katanya dalam badan bersih katanya daripada berbagai macam hak gob yang ada katanya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah daripada berbagai macam kemaksiatan, diberi taufik oleh Allah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kita meninggal dunia dan selamat dunia akhirat mendapat surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil kainat wa ala alihi wa sahbihi sahibil barayat. Amma ba'du, fa ya ibadallah,
أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين والمنافقين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المجاهدين في كل مكان وحين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين على يهود المعتدين يا خير الناصرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.